Anda kembali di Sindo Today bersama saya Aya Nufus dan juga rekan saya Nata Arman. Pemirsa, 4 pelaku begal menembak seorang wanita dan membawa motornya di Bandar Lampung. Meski sempat tidak sadarkan diri, korban selamat dan mengalami trauma. Seorang perempuan menjadi korban begal di kota Bandar Lampung, Lampung pada Minggu pagi. Dari video yang beredar, korban tergeletak di seberang sebuah SPBU dan disampaikan belum ada pihak keluarga yang menjemputnya. Beruntung korban masih selamat. CCTV merekam detik-detik korban diintai 4 pelaku yang berboncengan. Pelaku kemudian mendongakkan pistol dan membawa motor korban. Korban yang berusaha melawan tertembak di kepala hingga tak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Untuk korban sementara masih di rumah sakit, masih ditangani dengan medis. Untuk keadaannya sadar, tapi masih belum bisa kita konfirmasi karena masih trauma. Untuk sepeda motornya berhasil dicuri itu ya? Untuk sepeda motor berhasil dibawa 4 pelaku itu. Polisi memburu 4 pelaku begal tersebut. Rekaman CCTV dijadikan bukti sekaligus untuk mencari identitas pelaku. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Tragis, seorang pesepeda yang tengah melintasi jembatan Suramadu dengan rombongan pesepeda lain menjadi korban tabrak lari. Korban yang alami luka parah di kepala tewas di lokasi usai ditabrak mobil pickup. Selamat pagi, mohon dikira melaporkan unit 801 personil PJ Jatim 8 Suramadu. Korban seorang pesepeda meninggal secara tragis usai jadi korban tabrak lari sopir pickup yang melintas di atas jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Momen detik-detik insiden tragis terjadi di kilometer 3 Jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan. Korbannya tergabung dengan rombongan sejumlah pesepeda masuk ke jalur roda 4 dari arah Bangkalan menuju Surabaya. Korban terlihat melaju dengan sepedanya di bagian paling akhir bersama 2 orang pesepeda lainnya. Dari arah belakang, tiba-tiba melaju kencang sebuah mobil pick-up warna putih yang diduga hilang kendali oleng masuk ke jalur lambat hingga akhirnya menabrak korban. Seketika korban terpental lalu tersungkur. Korban alami luka parah di kepala, tewas di lokasi. Sepeda korban pun ringsek. Sementara pengemudi pick-up langsung tancap gas tanpa memperdulikan korban. Di jalur roda 4, terus ada anggota dari PJR kalau nggak salah itu melakukan evakuasi. Kemungkinan di jalur roda 4 yang ditabrak itu kayaknya sepeda gunung kayaknya itu, Mas. Petugas patroli Jalan Raya Jawa Timur 8 Suramadu segera mengevakuasi korban dan olah TKP. Jasad korban TA 50 tahun warga Kamal Bangkalan dibawa ke ruang jenazah RSUD Syarifah Ambami Rato Embu Bangkalan yang selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Dari penyelidikan sementara diduga sopir pickup mengalami microslip, hilang kesadarannya. Kini Satlantas Polres Bangkalan tengah mencari identitas pengemudi tabrak lari dan kendaraan yang terlibat insiden kecelakaan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadier Linda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Ya, halo, selamat pagi. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silahkan. Ya baik, terima kasih rekan saya Aya dan juga Nata di studio. Pemirsa, pada pagi hari di aktivitas perkantoran setelah libur akhir pekan, saat ini memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang Anda saksikan kendaraan yang akan mengarah ke Pancoran. Saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrean traffic light. Kemudian memang dominasi kendaraan pada pagi hari ini didominasi dengan kendaraan roda 2 dan juga kendaraan pribadi roda 4. Peningkatan volume kendaraan juga terjadi dengan antrean kendaraan di belakang traffic light dari arah Dewi Sartika yang melintas
kawasan Kalibata ini cukup panjang. Di antrian traffic light ini hingga pada pintu masuk TMP Kalibata. Tentunya bagi Anda yang melintas di kawasan ini untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda serta batas kecepatan kendaraan Anda. Mengingat memang kawasan Kalibata ini ramai dengan kendaraan yang keluar masuk kawasan apartemen, kemudian saat melintas juga di rel KRL, tentunya Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian, sehingga ini juga perlu jadi perhatian para pengguna jalan yang akan melintas ke arah Dewi Sartika. Kemudian dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Dewi Sartika saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Dominasi kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan roda 2, dan juga untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu pada pagi hari ini masih terbilang normal. Peningkatan volume kendaraan ini hanya terjadi untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Pancoran, mengingat memang kawasan Pancoran ini dilintasi kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke pusat-pusat perkantoran di Jakarta Pusat maupun di Jakarta Selatan. Tentunya bagi Anda yang beraktivitas pada pagi hari ini, pastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri juga dalam keadaan sehat. Kemudian utamakan keselamatan dalam berkendara, jaga jarak aman kendaraan, serta batas kecepatan kendaraan Anda. Kami juga menginformasikan bahwa pada saat ini tanggal 14 Juli 2025 sudah berlangsung operasi Patuh yang diselenggarakan 14 hari ke depan hingga tanggal 27. Operasi Patuh ini menyasar pelanggaran-pelanggaran yang berdampak pada berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti tidak menggunakan helm standar SNI, melawan arus, maupun berkendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, kemudian juga berkendara di bawah pengaruh alkohol. Hal ini menjadi perhatian anggota kami di lapangan. Untuk itu bagi para pengguna jalan, tentunya kami harapkan Anda untuk mematuhi rambu serta marka jalan yang ada. Kemudian apabila Anda beraktivitas, lengkapilah kelengkapan kendaraan Anda dengan surat-surat kendaraan sebagai bukti legalitas di jalan, sehingga pada saat dilakukan Anda terjebak pada operasi, misalnya Anda sudah dapat menunjukkan bukti legalitas kepemilikan kendaraan Anda, sehingga tidak terjaring pada operasi Patuh yang dilaksanakan oleh anggota kami yang berada di lapangan. Kami juga menginformasikan dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 323 kasus laka lantas dengan rincian 31 orang meninggal dunia, 49 orang luka berat dan 337 orang luka ringan. Dari data tersebut 97,5% terjadi pada jalur arteri, mengingat kawasan Kalibata ini merupakan jalur arteri. Tentunya bagi Anda yang akan melintas di kawasan ini, jadikanlah keselamatan di jalan sebagai kebutuhan. Kemudian untuk Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, Nata dan Ayah kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda dari NTMC Polri atas laporannya langsung dari kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.